Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Pada pagi hari ini gue mau obrolin 3 kabar terbaru seputar MMA. Dimana yang pertama yang mau gue bahas adalah Ankalaev kembali mengajak Alex Pereira untuk rematch. Kemenangan gelar Magomed Ankalaev baru-baru ini dan ketegangan yang meningkat demi terciptanya pertarungan ulang. Kemenangan fighter asli Dagestan ini telah lama dinantikan, terutama setelah hasil imbangnya yang kontroversial saat melawan Jan Blachowicz pada tahun 2022. Yang membuatnya kehilangan gelar untuk pertama kalinya. Setelah dengan sabar membangun kembali posisinya dengan kemenangan atas Johnny Walker dan kemenangan atas fighter lainnya, Ankalaev akhirnya menjadi juara di UFC. Ankalaev mengalahkan Alex Pereira, sang juara 2 divisi yang punya banyak hal menakutkan dalam pertarungan, yang memamerkan teknik striking dan gulat defensifnya yang penuh perhitungan. Para juri memberi skor 49-46, 48-47, dan 48-47 untuk Ankalaev. Walaupun Alex Pereira menunjukkan ketahanan yang sangat luar biasa dengan menggagalkan 12 takedown Ankalaev. Kemenangan ini menempatkan Ankalaev dalam jajaran fighter terhormat sebagai fighter Dagestan ketiga yang berhasil merebut gelar juara UFC, mengikuti jejak yang dirintis oleh Khabib Nurmagomedov dan Islam Makhachev. Ankalaev tentu tidak berpuas diri setelah menang di UFC 313. Ia baru-baru ini menggugah tantangan langsung ke media sosial kepada Alex Pereira. Ia mengatakan bahwa ia sama sekali tidak takut dengan fighter tangguh tersebut. Di mana Magomed Ankalaev berkata, "Alex, saya siap memberimu pertarungan ulang. Jika kamu benar-benar menginginkannya, bersiaplah menghadapi badai di pertarungan berikutnya. Badai yang belum pernah kamu hadapi dalam olahraga ini. #BigEng." Ini bukan sekedar omong kosong dari Ankalaev. Ini adalah janji di mana ia akan memberinya penampilan yang lebih dominan, alias kemenangan finish, yang seharusnya membuat siapapun merinding, mengingat betapa hebatnya kemenangan pertamanya. CEO UFC Dana White telah mengisyaratkan pertarungan ulang segera setelah konversi pers pasca pertarungan UFC 313. Dan pada saat itu, kedua fighter terlihat bersemangat untuk rematch. Namun kenyataannya, pada saat ini, Alex Pereira telah meluangkan waktu untuk menenangkan diri, bahkan mengunjungi suku asalnya untuk fokus pada spiritualitasnya sebelum mempersiapkan rematch. Namun, di usianya yang ke-37 tahun, pertanyaan menjadi muncul tentang apakah fans sudah melihat awal dari kemunduran. Masih harus dilihat apakah fans akan melihat Alex Pereira yang kembali bersemangat dengan penyesuaian untuk melawan strategi Ankalaev, atau apakah prediksi badai Ankalaev akan menjadi kenyataan dengan kemenangan yang lebih dominan. Kelas light heavyweight terus menghadirkan alur cerita yang menarik, dan pertarungan potensial ini menjanjikan akan menjadi ajang yang tidak boleh dilewatkan bagi para pecinta MMA di seluruh dunia. Nah, obrolan yang kedua soal salah satu fighter kesayangan gua, yaitu Charles Oliveira. Kemacetan kelas lightweight yang super padat tentu bisa menjadi masalah besar. Itu karena semua fighter berusaha untuk meraih kesempatan perebutan gelar berikutnya melawan juara bertahan Islam Makhachev, sehingga memberi ruang bagi beberapa fighter untuk patah hati. Salah satu fighter tersebut adalah sang mantan juara, yaitu Charles Oliveira, yang telah menempatkan dirinya kembali pada posisi untuk bertarung demi gelar. Namun, dengan kontender lainnya seperti Ilia Topuria, Justin Gaethje, Paddy Pimblett, dan Arman Tsarukyan yang bersaing untuk mendapatkan kesempatan meraih gelar, Do Bronx mungkin memerlukan beberapa hal untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk merebut kembali sabuknya. Oliveira yang merupakan juara kelas lightweight dari tahun 2021 hingga 2022 baru saja meraih kemenangan dominan lewat keputusan 5 ronde atas Michael Chandler saat terakhir kali berlaga di UFC 309 pada bulan November 2024. Banyak yang mengira kemenangan itu mungkin sudah cukup bagi Oliveira untuk mengamankan pertandingan ulang melawan Islam Makhachev yang mengalahkan Do Bronx di UFC 280 dalam pertarungan gelar. Tetapi nama-nama lain mulai bermunculan, itu termasuk Ilia Topuria setelah naik dari kelas featherweight. Belum lagi Justin Gaethje yang belum lama meraih kemenangan dominannya atas Rafael Fiziev di UFC 313, dan Paddy Pimblett yang baru saja meraih kemenangan TKO berdarahnya atas Michael Chandler awal bulan ini di UFC 314. Meskipun Charles Oliveira telah menjadi fighter sejati selama bertahun-tahun melawan siapapun yang menghalangi jalannya, fighter veteran itu mungkin akan menunggu
hingga ia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan title fight. Awal minggu ini, Do Bronx berbicara dengan portal Do Vale-Tudo tentang apa yang ia inginkan dalam pertarungan berikutnya. Charles Oliveira pun berkata, "Saya mengincar gelar. Saya tidak akan lari dari siapapun. Tidak pernah. Saya tidak akan lari sekarang. Saya siap melawan siapapun dari mereka. Saya menghormati mereka semuanya. Tetapi saya akan mengatur kecepatan dan permainan saya sendiri. Jadi kenapa tidak kalau untuk gelar? Lalu kenapa saya tidak melawan Ilia Topuria? Karena saya mencari gelar. Saya tidak ingin bertarung lagi hanya untuk menunggu gelar. Tidak, itu tidak akan. Itu tidak menarik bagi saya lagi. Saya hanya ingin bertarung untuk gelar." Dalam artian, Oliveira sudah tidak tertarik lagi melawan Ilia Topuria apalagi melawan Paddy Pimblett. Karena menurut Oliveira, kemenangannya atas Michael Chandler sudah cukup baginya untuk mendapatkan title fight lagi. Dan obrolan terakhir kita di pagi hari ini adalah soal kelas middleweight, di mana dua pendatang baru yaitu Nasruddin Imavov akan bertarung melawan Caio Borralho. Oh iya, gue ngomongin soal Caio Borralho supaya lu semua tahu soal fighter lain, terutama fighter baru yang sebenarnya bagus. Jadi nggak cuma taunya Islam Makhachev dan Ilia Topuria terus. Caio Borralho ingin mendapatkan title shot dengan mengalahkan Nasruddin Imavov di dalam oktagon. Anggota grup North itu mengatakan bahwa dia menunggu Imavov untuk menghadapinya bertarung. Borralho telah memenangkan 7 pertarungan berturut-turut sejak bergabung dengan UFC. Yang terbaru adalah mencetak kemenangan atas Jared Cannonier, di mana Caio berkata, "Imavov berikutnya. Saya pikir pertarungan itulah yang paling masuk akal. Pertarungan itulah yang kita butuhkan. Siapapun yang menang akan berebut sabuk juara. Itu masuk akal untuk divisi ini. Pertarungan itulah yang paling masuk akal. Saya rasa dia tidak punya banyak pilihan. UFC tidak akan memberinya banyak pilihan. Jika dia tidak ingin bertarung, tenang saja, Anda akan mengincar Caio. Dan saya akan menunggu hingga akhir tahun untuk sabuk juara." Imavov dalam momen yang bagus. Dia percaya diri. Dia pikir dia bisa mengalahkan saya. Dan saya rasa ini akan menjadi pertarungan yang bagus. Dan Caio berharap dapat mengalahkan fighter Dagestan yang berbasis di Prancis itu di ronde kedua. Di mana Caio berkata, "Saya pikir ini pertarungan 2 ronde. Saya akan meminta pertarungan berlangsung 5 ronde karena itu masuk akal. 2 fighter akan memperebutkan sabuk, jadi masuk akal bagi kami untuk bertarung 5 ronde sebelum itu. Saya pikir ini adalah pertarungan yang akan membawa saya meraih sabuk. Ini akan memberi saya lebih banyak kepercayaan diri. Saya pikir kita akan melihat pertarungan Dricus du Plessis versus Khamzat Chimaev. Tetapi tentu saja saya melihat Chimaev yang menang. Jika Dricus tidak mempersiapkan diri secara khusus untuk itu, saya pikir dia bisa kalah dalam pertarungan di ronde pertama atau pertengahan ronde kedua. Tetapi jika dia mampu mengatasi tekanan setelah ronde pertama dan pertengahan ronde kedua, saya pikir dia mulai memiliki keuntungan. Menurut saya, keduanya sulit. Gaya bertarung mereka benar-benar unik. Masing-masing punya kualitas tersendiri dalam satu aspek pertarungan. Chimaev luar biasa dalam gulat, dan Dricus du Plessis adalah juara dan telah mengalahkan banyak orang hebat, dan dia sangat percaya diri. Saya ingin melawan siapapun yang menang. Semoga mereka menang dengan kemenangan finish, sehingga tidak perlu ada pertarungan ulang, dan saya akan menjadi lawan berikutnya." Nah, itulah obrolan kita hari ini. Besok kita obrolin apa nih? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.